Halo, apa kabar sahabat Real? Semoga seperti biasa kalian selalu sehat, baik-baik saja, damai, tenang, penuh rasa syukur. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang kemarin belum sempat saya jawab. Salah satunya adalah bagaimana sih Kak caranya supaya aku tidak dibanding-bandingkan baik oleh teman dibandingkan dengan kakak atau adik sendiri. Nah, di sini ada sebuah kunci rahasia untuk bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan, atau yang kita merasa tidak nyaman. Saya di video-video sebelumnya sudah pernah menyampaikan ya bahwa segala kejadian, peristiwa, respon apapun yang dilakukan orang lain buat kita itu tergantung bagaimana kita mempersepsikan terhadap perlakuan-perlakuan mereka. Dan kemudian juga saya akan ingatkan kembali untuk diri saya sendiri juga sebetulnya bahwa segala hal yang terjadi di luar diri kita adalah hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan, di luar dari kontrol diri kita. Nah, lalu apa sih hal-hal yang bisa kita kontrol? Yang sudah pasti yang bisa kita kontrol untuk diri kita adalah pikiran dan emosi kita sendiri. Oleh sebab itu, kalau kalian nih sampai sekarang masih merasa sering dibanding-bandingkan oleh orang tua kalian gitu ya, atau siapapun, anggaplah itu menjadi sebuah kredit. Anggaplah itu menjadi sebuah penyemangat bahwa kalian ternyata begitu sangat diperhatikan dan disayangi oleh orang-orang di sekitar. Apa sih sebenarnya dibandingkan mereka terhadap diri kita dan orang-orang yang mereka bandingkan? Oke, kita bisa memberikan arti bahwa sesungguhnya mereka itu ketika membandingkan sebetulnya ingin memberikan masukan pada kita. Contoh misalnya, kamu ya jadi anak kok gak seperti anak sebelah sih. Anak sebelah itu ya kalau belajar itu tekun banget. Nah, biasanya itu ada pesan-pesan tersembunyi. Sebetulnya mereka itu ingin kita itu belajar dengan tekun. Tetapi kalau kita merasa bahwa kita sudah belajar dengan tekun, no worries ya, jangan merasa khawatir. Artinya mungkin persepsi belajar yang tekun antara kita dengan orang lain berbeda. Menurut kita belajar dengan tekun itu adalah A, menurut mereka belajar dengan tekun itu adalah B. So, wajar-wajar aja kan kalau kita memiliki perbedaan-perbedaan persepsi. Terus gimana dong kalau kalian gregetan kan, gak kepengen dibanding-bandingkan terus? Kalian bisa kok memberikan pemahaman kepada mereka, kepada orang tua kalian, bahwa setiap diri kita itu adalah unik. Please, ayah, bunda, tolong dong jangan bandingkan aku dengan orang lain. Karena aku pun sendiri memiliki caraku sendiri. Aku juga memiliki kesadaran-kesadaran sendiri dibandingkan dengan orang-orang yang selama ini ayah bunda selalu bandingkan dengan saya. Contoh seperti tadi ya, kalau menurut ayah bunda tetangga sebelah itu belajar dengan tekun, seperti apa sih sebenarnya menurut ayah bunda belajar dengan tekun itu? Dan kalian bisa berdiskusi bahwa menurut kalian belajar dengan tekun itu adalah seperti apa, gaya kalian belajar dengan tekun itu seperti apa. Nah, kalau misalnya sebaliknya kalian merasa memang belum belajar dengan tekun, kalian bisa membuat itu menjadi sebuah amunisi, semangat untuk kalian untuk belajar dengan tekun. Tentunya dengan persepsi dan gaya kalian sendiri. Karena belajar dengan tekun itu atau segala hal yang diharapkan orang tua kita, jika kalian sendiri belum merasa menyadari apa sih kebutuhan untuk belajar dengan tekun itu, artinya kalian belum menemukan sesungguhnya tujuan dan cita-cita hidup kalian sendiri. Nah, temukanlah tujuan, cita-cita, harapan, dan impian kalian sendiri. Entah itu di 5 tahun ke depan, entah itu di 3 tahun ke depan, entah itu di 1 tahun ke depan, atau di 10 tahun, di 15 tahun, atau 20 tahun ke depan. Kalau kalian belum menemukan juga, coba kalian kaitkan dengan orang-orang yang kalian sayangi. Apa sih sebenarnya yang ingin kalian berikan buat ayah bunda kalian? Apa sih yang ingin kalian berikan buat pasangan kalian? Apa sih yang ingin kalian berikan buat keluarga mungkin yang nanti akan kalian bangun bersama dengan pasangan kalian? Atau untuk orang-orang sahabat-sahabat yang kalian sayang, saudara-saudara yang kalian sayang, atau orang-orang yatim duafa yang mungkin kurang beruntung, atau untuk anak-anak kalian kelak dan seterusnya.
Nah, ketika kalian menghubungkan dengan hal-hal itu, mungkin bisa membantu kalian untuk menemukan cita-cita, harapan, dan impian hidup kalian. Sehingga kalian tahu bagaimana memulai untuk termotivasi lagi, belajar, termotivasi lagi untuk produktif, tidak bermalas-malasan, atau tidak menunda-nunda hal-hal yang mungkin sesungguhnya bisa kalian capai dengan cepat. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini, dari hal-hal yang saya bagi ini. Jika kalian ingin meminta video-video yang lainnya untuk saya share, untuk saya bagi, bisa kalian tulis di kolom komen. Lebih dekat dengan saya, kita bisa berteman yuk di IG saya @luciapw, atau kita bisa berteman juga chatting di WA saya di 0857 0110 1997. Sampai jumpa lagi.